Mudah-mudahan kebaikan ini dipelihara, hidayah kita dijaga, iman Islam kita dijaga sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahmati Allah, baru tadi itu Pak Andi kabari saya, katanya Shahibul Bait minta dibahas tentang apa tadi Pak Andi itu? Pemimpin, bukan pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam begitu. Kata saya kok dadakan banget, tapi ya nggak apa-apa lah, kita bicara saja ya. Karena momennya saat ini memang lagi itu kali, tapi saya nggak mau terlalu tendensius karena kita punya pilihan masing-masing sesuai dengan apa yang Bapak yakini kebenarannya, apa yang Bapak pilih, yang yakini itu merupakan hal yang baik, silakan ya. Tapi saya hanya menyampaikan secara universal, secara umum saja bagaimana Islam memilih atau melihat kriteria seorang imam atau imamah atau khalifah. Kalau bahasa dulu nggak ada bahasa imam tuh sedikit sekali dipakai. Biasanya sering dipakai itu bahasanya khalifah dulu. Tapi khalifah bukan dalam arti khalifah dulu yang 4 ya. Karena sejak Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain, tidak ada lagi khalifah. Adanya raja, dinasti, monarki, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah sampai Turki Utsmani terakhir. Setelah itu bubar jadi negara bangsa, presiden masing-masing. Para jamaah sekalian rahmati Allah, pada prinsipnya semua kita itu pemimpin. Pada prinsipnya begitu. Semua kita pemimpin. Sebagaimana riwayat dari Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin ada mas'uliyat, pertanggungjawaban, ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca kitab atau bukunya karangan Kiai Haji Imam Jarkasi, salah satu Trimurti Gontor, itu yang kitabnya saya baca itu buat ngajarin santri di rumah. Ya, salah satu daripada komunitas nanti yang akan ditanya di hadapan Allah di akhirat adalah al-mujtama. Mujtama itu artinya komunitas masyarakat yang bisa membentuk karakter seseorang. Di mana seseorang itu bergaul, di mana seseorang itu hidup, di mana seseorang itu bersosialisasi, masyarakat setempat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya seorang anak yang baik, yang taat atau yang durhaka kepada Allah, salah satu faktor yang paling penting adalah bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Maka salah satu dari maqasidus syariah yang 5, versinya Imam Asy-Syatibi, ditambahkan satu oleh Yusuf Al-Qaradawi, namanya hifzul bi'ah. Islam itu juga peduli dengan lingkungan. Islam itu juga peduli dengan komunitas masyarakat yang juga menjadi faktor penentu tumbuhnya seseorang nanti menjadi orang yang taat atau durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh acuh. Nah, masyarakat ini juga harus ada yang memanage, harus ada yang memimpin, harus ada yang mentadbir, mengatur. Kenapa? Karena kalau tidak bisa lebih liar dari binatang. Karena binatang itu prinsipnya seperti itu. Siapa yang kuat, siapa yang pemberani, dia yang berkuasa. Itu bahaim, binatang. Manusia diberikan akal pikir oleh Allah sehingga amanah yang besar itu mampu dipikul oleh seorang manusia, padahal malaikat menolak, padahal gunung menolak, padahal bangsa jin juga menolak. Wa hamalahal insan, manusialah yang mampu menerima tanggung jawab dari Allah untuk riayatul ard atau riayatul mujtama, memelihara keberlangsungan hidup di bumi. Itu tugas manusia, begitu tupoksinya. Tugas pokok manusia tidak hanya mengabdi kepada Allah, tapi juga menjaga komunitas sosial, hukum horizontal yang soleh, yang beriman kepada Allah. Karena itu nanti akan jadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang sering dikutip oleh para mubaligh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya satu kampung, satu RW, satu RT, satu komunitas, semuanya hum yasjudunallah, semuanya sujud kepada Allah, yu'minuna billah, beriman kepada Allah, yuslimuna hayatahum ilallah, memasrahkan dirinya, kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk membersamai manusia sampai menuju Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada bencana sana sini, memang semuanya secara konsep iman, saya pernah jelaskan di masjid, konsep iman itu harus meyakini sepenuh hati apa yang kita rasakan kebaikan, apa yang kita rasakan ketidakbaikan, menurut versi kita, semuanya datang dari Allah. Itu secara iman, Pak. Tapi manusia harus dianjurkan oleh Allah untuk berpikir, kenapa kok sampai terjadi peristiwa seperti ini? Dalam bahasa agama namanya nazilah. Makanya ada istilah kunut nazilah, nawazil, peristiwa, bencana, musibah, petaka. Makanya kalau baca kunut nazilah tetap dianjurkan baca kunut yang maksur, kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Jadi jangan langsung baca kunut nazilah. Dianjurkan tetap baca kunut yang maksur yang diajarkan Rasulullah. Allahumma hdina fi man hadait. Silakan sholat kapan saja boleh dibaca kunutnya selama ingin meminta doa kepada Allah supaya diangkat bencana dan bala. Ada ayat yang lain menjelaskan, kalau terjadi hal yang tidak baik kepadamu wahai manusia, meskipun itu datang dari Allah, yang bisa memporak-porandakan langit dan bumi hanya Allah, yang bisa membuat mudarat hanya Allah, yang bisa membuat manfaat hanya Allah. Tapi ada ayat yang masyhur, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, itu ulah tangan manusianya yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ketidakenakan itu datang ke kita, kembalinya bukan ke Allah, Pak, tapi kembalinya ke sini, ke diri kita. Fas'alu anfusakum maza taf'alun. Apakah yang kamu kerjakan? Tanya dirimu. Itu bahasa introspeksi sebetulnya, muhasabah. Tapi secara konsep iman, mau baik, buruk, enak, nggak enak, mau terima atau tidak, semua yang terjadi di alam semesta, bahkan daun yang jatuh dari pohonnya, semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman pasti taslim, cepat move on. Kalau orang beriman begitu, cepat move on terhadap sesuatu yang nggak enak di hatinya, nggak berlama-lama larut dalam suuzon kepada Allah. Orang yang beriman pasti taslim, memasrahkan diri kepada Allah, apa yang enak dan tidak enak. Itu konsep iman yang harus ditanamkan sejak awal. Aktualnya seperti apa, tinggal bagaimana kita mengaktualkannya, merealisasikannya apa yang kita imani. Sebetulnya amalnya simpel sekali, yaitu baik sangka, husnuzon billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, Pak, karena manusia ini butuh supaya terjadi komunitas yang baik, komunitas yang terstruktur dengan maksimal, harus ada qaid. Simbolnya apa? Sholat berjamaah. Simbolnya diatur seperti sholat berjamaah. Harus ada imam, harus ada makmum. Karena ada imam saja, tidak ada makmumnya, tidak jadi berjamaah. Ada makmum doang, nggak ada yang mau maju, berantakan. Bahkan sebelumnya ada video yang berantem tuh, main jotos-jotosan jadi imam tuh. Ya, ada yang satu maju, gua yang maju, dia kata satu maju. Biasanya kan orang suruh jadi imam mundur ya, nggak mau. Ini mah dia berantem. Berantem pengen dia yang jadi imam gitu. Kalau nggak ada yang jadi imam bahaya, atau jadi imam semua lebih bahaya. Jadi harus ada yang memposisikan dirinya sebagai makmum, ada yang memposisikan dirinya sebagai imam. Simbol kepemimpinan ada dalam sholat berjamaah. Rakyat harus patuh kepada pemimpin yang sah. Pemimpin harus berpikir, bekerja, kemudian rasanya, kemudian apa yang menjadi program dan orientasinya harus pada maslahat rakyat atau masyarakat. Tidak boleh hanya kepentingan personal. Sehingga ada kaidah dalam idiom usul fikih bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kepentingan universal. Tidak kepentingan kelompok. Bagaimana faktanya saat ini? Bapak yang menilai, saya nggak mau tendensius dah yang begitu. Ya, Bapak yang menilai seperti apa. Tapi yang jelas secara agama dianjurkan orang yang menjadi pemimpin harus betul-betul memahami siapa yang dipimpin. Harus betul-betul memahami medannya. Begitulah imam sholat berjamaah. Coba Pak, imam sholat berjamaah. Satu, bacaannya harus bagus. Kedua, dia harus faqih.
Fakih itu Pak, faham betul bagaimana teknis sholat. Faham betul bagaimana yang membatalkan sholat. Faham betul bagaimana hal-hal yang menjadikan syarat sahnya sholat. Kalau tidak, kayaknya sulit sholatnya diterima karena pemimpinnya saja tidak mengerti. Sebetulnya secara hukum fikih, mumayyiz saja sah jadi imam. Mumayyiz, bukan balik, bukan. Mumayyiz itu seorang anak yang sudah bisa membedakan baik buruk secara personal. Apalagi menurut kriteria ulama yang lain, mumayyiz itu mayyakulu binafsih wa yashrabu binafsih wa yanamu bifirasyih. 1 bisa makan dewek, 2 minum dewek, tidur sendiri, enggak diketek emak. Itu termasuk mumayyiz secara hukum fikih. Nah, orang semacam ini kalau dia wudunya sah, sholatnya sah, boleh jadi imam. Tapi dalam konteks menjalin sholat berjamaah yang berkualitas, maka ada bab khusus dalam ilmu fikih namanya paslun fi babil qudwah. Satu pasal khusus menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah, bagaimana kriteria imam, bagaimana kriteria makmum. Itu saja dalam sholat berjamaah. Yang paling jamaah paling banyak seberapa sih? Bagaimana memimpin masyarakat yang begitu banyak, apalagi satu negeri, apalagi satu bangsa. Itu pasti harus betul-betul alim dan faqih. Kita lihat nanti bagaimana syaratnya menurut Imam Al-Mawardi. Saya sampaikan simpel-simpel saja syaratnya karena saya secara hukum sosiologis, karena ada ulama kita Pak yang ahli bidang sosiologis. Namanya Imam Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimah li Ibni Khaldun. Ya, tapi saya nggak mahir dalam bidang sosiologi karena bidang saya itu pemikiran. Ya, tapi kalau bidang sosiologi ya bukan nggak bisa, cuman nggak mahir saja. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, setiap kalian adalah pemimpin. Bapak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ibu jadi pemimpin dari anak-anaknya. Guru jadi imam bagi murid-muridnya. Dosen jadi imam bagi mahasiswanya. Apalagi RT jadi imam bagi warga-warganya. RW juga lurah dan semuanya. Itu penjelasan ditulis oleh Kiai Imam Zarkasi itu. Ditulis al-muhadir, dosen, itu semua nanti jadi pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyiarkan berita di TV juga akan ditanya oleh Allah. Hoax apa enggak? Timbul fitnah atau tidak? Palsu atau tidak? Hasad atau tidak? Apa yang keluar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyiar berita atau polisi atau siapa saja. Siapa saja yang punya kepentingan dan punya jabatan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, kullukum, dalam bahasa Arab kata kullun itu artinya kullu fardin minkum ra'in. Setiap perorang dari kalian adalah pemimpin, harus isti'dad, siap-siap nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan ibadah Pak, sholat, puasa, itu memang udah ditanya pasti nanti. Udah ditanya itu karena kewajiban kita kepada Allah. Tapi bukan berarti nggak ditanya urusan lain. Bagaimana ngurus anak, bagaimana mendidik istri, bagaimana mendidik mahasiswa, bagaimana mendidik santri, bagaimana mendidik siswa di sekolah, bagaimana membina masyarakat di lingkungannya. Itu pun ditanya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau melalui redaksi surat Al-Maidah, tapi bukan Al-Maidah yang dulu diperkarakan, bukan. Ini yang Al-Maidah secara umum. Itu Kiai Imam Zarkasi menjelaskan paling tidak ada 3 orang yang nanti akan ditanya Allah secara umum. Yang pertama adalah orang tua secara biologis, bapak ibu. Karena miniatur negara yang paling lingkungan yang kecil lah. Itu keluarga dulu. Makanya saya tadi pagi jelaskan begitu. Kalau nggak tabah ngurusin istri, bagaimana mimpin masyarakat? Sama istri aja ngomel mulu kok. Bagaimana memimpin masyarakat? Makanya orang yang punya posisi tinggi di hadapan Allah loh, bukan di hadapan manusia, itu orang yang sabar dengan mulut bininya. Ini saya bukan lelucon Pak, emang benar begitu. Bukan lelucon. Karena Sayyidina Umar bin Khattab nggak pernah sedikit pun menyakiti hati istrinya, nggak pernah. Padahal kapan saja dia mau gorok leher orang, bisa aja itu. Tapi kan kita enggak. Kayaknya kalau bisa ngademin, nahlukin istri, bangga banget kalau di depan teman. Kayak gua nih, begitu. Padahal itu sama saja nahlukin dunia.
Karena istri, wanita, harta itu urusan dunia, bukan nahlukin akhirat namanya. Tapi nahlukin urusan dunia. Maka kesalehan yang paling utama dibentuk dari lingkungan keluarga dulu. Yang pertama bapak, ibunya nanti akan ditanya oleh Allah. Yang kedua gurunya. Kemana kamu belajar agama? Dengan siapa kamu belajar sholat? Bagaimana kamu cara berwudu? Belajarnya dengan siapa? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir mujtama, masyarakat. Nah, kriterianya seperti apa? Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, salah satu orang yang nanti akan dilindungi oleh Allah di akhirat secara khusus tanpa perlindungan malaikat adalah seorang imam yang adil. Imam itu bukan hanya presiden, Pak. Enggak. Jangan disimplifikasi bahwa imam itu selalu presiden. Jangan. Itu yang tadi saya bilang. Orang tua di rumah imam, bos di kantor imam, bahkan siapa lagi, RT juga jadi imam, RW jadi imam, lurah jadi, semua kita ini imam sebetulnya. Hanya saja kadang-kadang selalu banyak memposisikannya sebagai makmum doang. Lupa bahwa kita juga punya ra'iyah. Meskipun ruang lingkupnya tidak terlalu luas. Tapi tetap ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam jangkauan yang lebih luas, kita memang harus punya kriteria yang jelas. Bagaimana supaya masyarakat lebih adil, lebih makmur. Kemudian maslahatnya bisa dirasakan secara umum universal. Nah, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, yang pertama akan dinaungi oleh Allah nanti seseorang yang adil. Nah, adil ini kadang-kadang susah jelasinnya, Pak. Saya pernah kasih ilustrasi begini, kata adil. Saya punya adik 2. Yang satu umurnya 10 tahun misalnya. Yang satu lagi umurnya 4 tahun. Kemudian saya kasih ukuran bahan lebar panjangnya sama. Kira-kira saya adil enggak itu? Enggak, kenapa? Karena tidak sesuai dengan porsi dan ukurannya. Jadi adil itu bukan berarti sama. Gitu kan? Adil itu bukan sama, tapi sesuai porsinya. Sesuai kebutuhannya, itu namanya adil. Ya, enggak harus sama adil itu. Kalau sama itu bahasanya bukan adil, tapi tasawah. Ya, taswiyah, bukan adil, bukan ta'dil bahasanya. Ya, makanya dalam ilmu hadis, dalam ilmu riwayat paling tidak itu ada kriteria perawi, salah satunya yang pertama harus sikoh. Sikoh itu adalah dia terpercaya lisannya, terpercaya ilmunya, terpercaya sikapnya, sehingga riwayat hadisnya bisa diterima secara ilmu. Nah, adil menurut ilmu hadis itu begitu. Kalau kita kan tadi adil begitu saya gambarkan, tapi kata ulama hadis, yang namanya adil bukan begitu. Adil itu omongannya sesuai, akhlaknya baik, orangnya jujur, meskipun pinternya nggak pinter-pinter amat. Segitu tuh dalam ilmu hadis namanya adil. Jadi riwayatnya boleh diterima, makbul. Tapi adil dalam konteks masyarakat bukan begitu. Makanya saya bilang susah menjelaskan adil karena setiap perspektif ilmu berbeda-beda. Tapi dalam ilmu sosiologi dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah bahwa yang disebut adil, terutama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari, yang disebut adil itu yang nanti pemimpin yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man yattabi'u amrallah biwad'i kulli syai'in fi maudhihi. Seseorang yang mengikuti aturan Allah, seseorang yang beriman kepada Allah, seseorang yang patuh kepada ajaran Allah dengan meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Enggak salah tempat. Menyikapi masyarakat sesuai dengan tempatnya. Nggak bisa disamakan. Apalagi masyarakat yang heterogen, nggak bisa. Ada yang kalangan bawah, ada yang kalangan atas, ada yang kalangan menengah. Pemimpin yang ideal bisa menyikapi tingkat dari berbagai macam masyarakat itu dengan bijak. Itu namanya imam yang adil. Tidak disamaratakan, enggak. Justru kalau sama rata berarti bukan adil, namanya zalim. Kenapa? Karena bukan porsinya. Kira-kira begini deh. Anak kecil SD dikasih pembelajaran ilmu tentang antropologi. Pasti kagak paham. Keder.
besok nggak sekolah lagi, babanya yang sekolah. Jomelin gurunya. Gitu. Jadi harus sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kira-kira begitu. Atau saya seringkali katakan di depan santri-santri saya, kenapa Anda ini belajar harus ada tahapannya? Karena nggak bisa orang belajar agama itu dari satu tangga langsung loncat tangga kelima. Pasti celananya robek. Nggak bisa. Pasti sarung, pasti kecengklak kakinya. Begitu juga sama pemahaman seseorang kalau belajar agama langsung tinggi, tapi doa masuk WC lupa, kesengklak Pak. Masa yang ngomongin udah tinggi-tinggi yang dasar-dasar lupa bagaimana? Harusnya yang dari dasar dulu baru yang tinggi. Tinggi itu pun kita bukan tanggung jawab kita. Kata Imam Ibn Rushd, orang itu ada ukurannya masing-masing secara intelektual, secara hukum sosial, secara hukum personal. Nggak bisa disamakan. Makanya ada ilmu, ilmu yang berbicara tentang bagaimana manusia bergaul, bagaimana manusia bersosialisasi. Kemudian juga ada ilmu yang berbicara bagaimana tentang personality manusia ketika berhadapan dengan orang atau sendiri. Itu macam-macam itu. Makanya saat ini para ulama itu dituntut untuk paham ilmu yang lain, Pak. Mohon maaf. Kalau dulu, ini saya sering kali orang tua saya nasihatin begini. Zaman gua, orang Betawi ngomongnya gua, enggak kasar enggak, biasa aja. Zaman gua, orang lulusan pesantren doang, insya Allah hidup. Insya Allah, walaupun enggak sekolah. Ngaji doang, ngaji Pak, ngaji balai rombeng. Dari kecil ngaji Quran, awamil, segala macam ilmu alat. Kagak sekolah, insya Allah hidup. Saksinya guru saya, orang Bandung, asli, nikah di Gondrong, sampai sekarang pesantrennya 3 lantai. Dan itu pesantren balai rombeng, yang nggak sekolah, ngaji doang. Tapi hidup Pak, nggak pernah sekolah, ngaji doang. Rizkinya dari mana aja ada. Dijamin oleh Allah. Karena aktivitasnya nggak ada yang lain kecuali nuntut ngajar ilmu. Pagi ngajar, waktu ba'da duha ngajar, ba'da zuhur ngajar, ba'da asar ngajar, ba'da maghrib ngajar, ba'da isya ngajar, jam 11:30 malam ngajar. Ilmu saja tiap harinya kitab. Itu yang disebut oleh para ulama, wafatani min khiyarin nas, kam rajulin ma faraqat dzikratul umri wal kutub. Saat ini saya kehilangan generasi emas, kata ulama. Generasi yang tiap harinya tidak pernah lepas dari zikir. Generasi yang tiap harinya tidak lepas dari ilmu. Generasi yang tiap harinya tidak lepas dari mihrab, dari ibadah kepada Allah. Yang ada, generasi yang tiap harinya tidak lepas dari gadget. Tiap hari yang generasi tidak pernah lepas dari migacoan. Gitu kan? No, penuh banget tadi di depan migacoan. Bikin macet. Iya, bikin macet. Saya juga bingung apa kali itu. Iya, Masya Allah. Jadi urusan ngaji kayaknya kalau anak muda ngaji udah nggak ngetren gitu loh. Jadi dikatain Pak. Nah itu bahasa orang dulu begitu. Kalau orang dulu hanya ngaji saja, tidak sekolah, insya Allah hidup di masyarakat. Tapi ustadz sekarang tuntutannya lebih berat. Karena jamaahnya juga berbeda, cara berpikir berbeda, konteksnya berbeda, zamannya berbeda. Maka harus dilibatkan ilmu yang lain supaya sudut pandangnya lebih luas. Bayangkan ada yang mengatakan bagaimana hukum fikih itu bisa dikoreksi ya. Saya sering kali lontarkan begitu tuh kalau saya datang ke pasar Kemis. Banyak ustadz yang ngamuk. Saya ngomong begitu Pak. Oh gak boleh. Begini. Udah paten. Udah paten katanya. Yang Quran paten. Kalau Quran pasti paten. Gak boleh dirubah. Tapi tafsir Qurannya boleh dikontekstualisasikan. Kalau Qurannya gak boleh dirubah. Bapak sesat merubah surat An-Nas, Al-Ikhlas. Gak boleh. Tapi penafsiran Quran dengan konteks saat ini. Itu boleh disesuaikan. Itulah yang disebut Islam selalu relevan sampai akhir zaman, tergantung siapa yang pahamnya. Kalau pahamnya jumud, sampai kiamat Islam nggak bisa menjawab tantangan zaman. Kalau mahaminnya letterlek, tekstual, disitulah tantangannya saat ini seperti itu. Karena masyarakatnya berbeda, maka pemimpin sekarang harus multidisipliner. Nggak boleh enggak, harus. Kalau zaman dulu gampang Pak, adil, udah. Pemberani, udah begitu kata Imam Mawardi, asy-syaja'ah, pemberani, cukup. Kemudian faham betul medan masyarakatnya seperti apa, cukup. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Menurut saya kira-kira ya, harus ditopang dengan ilmu antropologi, paham. Terus juga secara umum dia paham bagaimana hukum sosiologi. Secara umum dia paham tentang hukum konstitusi. Supaya nanti tidak bertabrakan dan tidak amburadul, caranya seperti apa. Jadi nggak hanya pengen ditanya, pengen jadi RW, enggak. Pengen. Bukan cuman begitu, bukan. Tapi harus kredibel. Secara personal harus mumpuni. Sehingga masyarakat merasa dibimbing.
masyarakat merasa mendapatkan ilmu. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Jadi seperti ada orang tua lagi di tengah-tengah masyarakat. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Islam pasti dianjurkan yang pertama apa? Bapak harus pilih seorang pemimpin yang sujud kepada Allah. Itu yang pertama. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut versi Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Fathul Bari, bahwa imam yang adil adalah imam yang ittiba'u amrillah, mengikuti, patuh, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, pilih dulu siapa yang meletakkan jabahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Bapak mau pilih lagi, cari pemimpin yang rela menangis sujud di hadapan Allah demi mendoakan rakyatnya. Saya rasa jarang kayaknya, Pak. Jarang ya, Pak. Kalau umat Nabi Muhammad ketika wafat, Pak, yang disebut siapa, Pak? Umatnya, bukan istrinya. Ummati as-shalah, ummati as-shalah. Kalau pemimpin sekarang, kayaknya ribet milihnya deh. Enggak, maksudnya untuk sampai seperti itu kayaknya memang pemimpin ideal dunia akhirat cuma Rasulullah. Tapi paling tidak cari yang betul-betul mendekati idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ifrat wa tafrid. Ini bahasanya susah saya terjemahkan karena di bahasa Indonesia nggak ada terjemahnya. Ifrat itu melampaui batas. Tidak sesuai dengan yang semestinya dikerjakan. Kemudian kalau tafrid itu terlalu longgar, Pak. Terlalu lembek kalau bahasa orang kampung itu. Tegas enggak, tapi terlalu lembek. Nah, kalau ifrat artinya terlalu tegas tapi muta'addin bil ahkam, melampaui batas sehingga sengsara masyarakatnya. Nah, harus ambil jalan tengah pemimpin itu. Makanya saya bilang pemimpin tadi itu harus multidisiplin ilmunya. Harus paham betul secara intelektual bagaimana tentang keilmuan supaya masyarakatnya maslahat secara umum, secara universal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan bahwa ada istilah muksid. Muksid itu artinya orang yang bisa paham betul bagiannya masing-masing. Misalnya si fulan bagiannya segini, si fulan bagiannya segini. Itu namanya muksitin. Make to, muksitin. Kalau dalam bahasa Arab kan kistun artinya bagian. Nah, kayaknya orang yang seperti itu ada, pasti ada. Cuman ya bagaimana Bapak pilihnya masing-masing. Saya nggak kemarahkan kemana-mana ya. Tapi dalam Al-Quran diajarkan seperti itu ya. Yang pertama sujud kepada Allah, yang kedua punya sikap yang tawazun, yang adil, yang tengah-tengah dan bisa berimplikasi pada kemaslahatan rakyat secara umum, secara universal. Kemudian Imam Al-Mawardi menambahkan, Pak, salamatul hawas. Pemimpin nggak boleh indranya terganggu. Kalau begini ingat Gus Dur loh, Pak. Ingat Gus Dur. Sebetulnya itu kalau versinya Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, Gus Dur itu enggak, tapi saya enggak mau kualat lah, karena Gus Dur tuh kadang-kadang omongannya jadian loh, omongannya kejadian. Ngomong begini jadi, ngomong begitu jadi. Itu. Ya karena tirakatnya itu loh, Pak. Itu salah satu presiden yang saya idolakan. Kenapa? Enggak pernah nonjolin keulamaannya, enggak pernah. Enggak pernah pakai sorban, enggak pernah pakai gamis, tapi ada saksi hidupnya di pesantren Tebu Ireng. Gus Dur itu, Pak, tirakat malamnya bukan sholat tahajud, buka kitab. Lebih banyak pahalanya daripada orang tahajud, karena mutolaah ilmu dari jam 11 sampai subuh. Jadi tidur malamnya dikit. Itu yang sering kayak saya katakan, orang yang luar biasa biasanya ngerjain sesuatu yang tidak biasa. Orang yang luar biasa biasanya mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Biasanya orang tidur, Gus Dur dari jam 11 sampai subuh buka kitab. Makanya biar matanya begitu, hafal kitab-kitab kuning, Pak. Hafal. Jadi matanya bukan gara-gara habis buat baca. Ilmunya ada semua di sini. Yang unik bagi saya, kok nggak pernah nonjolin ngelihat sholat duhanya, nggak pernah nonjolin tahajudnya, nggak pernah nonjolin yang lain-lainnya. Yang ditonjolkan adalah sisi kemanusiaan yang universal. Itulah yang saya kadang-kadang bagaimana ya menyikapinya. Oh ternyata di hadapan Allah musuh kita bersama bukan orang kafir. Musuh kita bersama adalah kezaliman di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka yang dijunjung tinggi oleh Gus Dur itu humanisme. Meskipun nggak semua sepakat. Seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Itu nggak sepakat, Pak. Nggak sepakat. Kemudian Kiai As'ad Samsul Arifin, Situbondo, itu juga nggak sepakat dengan apa yang diajukan oleh Gus Dur dalam beberapa muktamar PBNU itu. Dalam putusan-putusannya. Kenapa? Karena terlalu melampaui batas cara berpikirnya. Makanya buku-bukunya susah dipahami. Tapi saya kagum sejak kuliah dari waktu S1 itu. Ya. Nah, secara kriteria Imam Al-Mawardi, orang yang fisiknya cacat, nggak boleh jadi pemimpin. Nggak boleh, Pak. Ya. Terutama indrawinya itu yang nggak boleh. Kalau Gus Dur itu kan ininya juga penglihatannya juga berkurang, tapi ininya yang tajam, saya juga nggak tahu. Karena saksi hidupnya banyak. Gus Dur ininya kurang melihat matanya, tapi nebak hati orang bisa. Gitu. Yang dipikirin orang nih bisa ditebak gitu. Kata saya orang kayak bukan Mama Loren, bukan Pak. Itu mah peramal, itu mah. Ini mah santri tiap hari ngaji Quran, dididik oleh kakeknya. Kayak Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, bapaknya juga meninggalnya muda, Kiai Haji Wahid Hashim itu. Karena tiap hari di pesantren, belajar di Irak, belajar di Mesir, ya. Mungkin Allah kasih maziyah kelebihan. Ya, itu saksi hidupnya seperti itu. Nah, kalau pemimpin itu ditambahkan oleh Imam Al-Mawardi yang salamatul hawas, hawasnya tidak salamah. Salamah itu artinya baik, maka orang yang seperti ini tidak masuk kriteria pemimpin yang ideal. Salamatul a'dho, fisiknya juga selamat. Dan yang terakhir di sini dikatakan kata Imam Al-Mawardi ar-ra'yul mufdi. Sudut pandangnya terhadap maslahat masyarakat harus lebih diutamakan daripada urusan personalnya. Itu yang susah kayaknya dah. Wa tadbiril masalih, itu yang susah. Jadi kepentingan keluarga dikesampingkan, sifatnya sekunder, tapi urusan ra'iyah harus aula bitakdim, nomor utama. Kayaknya yang begini ini nih yang repot. Makanya nggak semua orang tuh mau sebetulnya jadi, karena berat, Pak. Saya kasih contoh kisahnya Imam Abu Hanifah deh, ini sebagai penutup nih. Ya, sebagai penutup, nggak usah panjang-panjang. Imam Abu Hanifah itu ulama yang zuhud, waro, alim, faqih. Banyak gurunya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kata Imam Malik, saya berguru dengan banyak tabi'in, tapi sedikit yang kelihatannya waro. Hati-hati dalam persoalan duniawi. Salah satunya adalah murid Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah ini punya murid namanya Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah beberapa kali ditarik-tarik oleh Khalifah dinasti Umayyah untuk jadi qadhi. Qadhi itu, Pak, yang kalau sekarang apa ya? MUI ya? Atau apa? Atau MK atau apa, saya nggak ngerti. Ya, hakim lah gitu ya. Cuman persoalannya kalau qadhi itu dia hukumnya itu nggak hanya hukum secara perspektif hukum fikih saja, Pak. Itu kalau sekarang kan yang bicara tentang kenegaraan misalnya hakim konstitusi gitu ya, atau ada peradilan atau pengadilan agama atau apa, ada MA gitu. Jadi beda-beda gitu. Kalau dulu itu semua hukum fikih saja. Hukum fikih saja ya. Jadi yang diterapkan hukum Islam saja begitu. Nah, yang diminta tuh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menolak mentah-mentah sampai di penjara. Ada dua nih, Pak, imam yang dipenjara, ada 3 imam yang dipenjara. Imam Hanafi, Imam Syafi'i di Irak di penjara, terakhir Imam Ahmad. Imam Ahmad bahkan diancam, Pak. Qul al-Qur'anu makhluk. Katakan kalau Al-Qur'an itu makhluk. Dikirimin surat oleh gurunya. Wahai Ahmad, teguhkan imanmu, jangan katakan Al-Qur'an itu makhluk. Itu nanti jadi paham Mu'tazilah, Pak ya. Jadi paham Mu'tazilah. Itu di penjara luar biasa. Tapi dengan keteguhan Imam Abu Hanifah An-Nu'man tidak mau jadi. Kenapa? Karena sangat hati-hati. Dia tahu betul bagaimana posisi qadhi itu posisi yang paling penting dalam persoalan kepemerintahan dinasti pada saat itu, dinasti Umayyah pada saat itu. Menolak mentah-mentah dengan alasan saya takut terpeleset, sabkul kalam. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Akhirnya memilih dipenjara daripada menjadi hakim. Muridnya Imam Abu Yusuf terbalik. Imam Abu Yusuf malah mau. Nah, makanya di sini banyak orang yang mengatakan, loh, gimana sih kok guru murid nggak ngikutin guru? Nah, ini saya jawab. Karena banyak orang yang berbeda dengan guru dalam ilmu boleh. Tapi berbeda dengan guru dalam adab tidak boleh. Ya. Su'ul adab kepada guru tidak boleh.
Tapi berbeda persoalan pendapat dan ilmu dibolehkan. Contoh, Imam Ahmad punya mazhab sendiri, Pak. Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Padahal guru murid belajarnya lama sekali Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Walaupun berbeda pendapat, setiap ba'da sholat, Imam Ahmad selalu doa. Rabbighfirli. Ini setiap sholat, Pak. Saya ba'da sholat. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu kalau murid udah cinta sama gurunya. Bahkan kalau rindu meneteskan air mata. Murid sekarang kayaknya rada songong kalau murid sekarang. Datang ke rumah guru bawa tentengan kagak, bawa apaan kagak, sembelian banget mah. Ya kalau murid dulu tuh, Pak, sampai tiap habis sholat didoain gurunya saking cintanya. Sampai anak-anaknya Imam Ahmad, ini sedikit aja, Pak. Anaknya Imam Ahmad penasaran, Syafi'i yang mana sih? Baba gue nyebut mulu. Nah tuh kalau versinya gondrong tuh begitu, Pak. Perasaan bapak saya nyebut nama Syafi'i mulu, orang mana sih? Suatu saat nginep Imam Syafi'i itu. Nginep ke rumah Imam Ahmad di Irak. Karena Imam Syafi'i kan pernah ke Irak ya. Sesoleh apa sih Syafi'i itu? Ngineplah satu kamar begitu. Diliatin nama anaknya malam. Coba saya liatin berapa rakaat sholat tahajudnya coba. Kayaknya bapak saya bangga betul dengan Syafi'i ini. Juga kata, sayang betul dengan Syafi'i ini. Dari habis Isya Pak, tidur. Sampai subuh juga tidur. Kebablasan subuhnya. Kemudian anaknya, masa ulama begitu? Juga kata, katanya ulama, kok malamnya nggak tahajud, kok kagak sholat subuh, bablas. Saya lihat masih tidur aja. Masa sih? Kamu ngelihatnya tidur? Iya. Loh kok bapak enggak? Berarti matanya beda. Paham nggak, Pak? Belum connect ya, karena lapar kayaknya. Belum connect. Nah, nih. Sudut pandang orang yang hatinya sudah bersih, Pak. Kalau yang dia lihat adalah kebaikan orang, matanya dibukakan oleh Allah, Pak. Tapi kalau yang kita cari adalah mengorek-ngorek kesalahan orang lain, matanya ditutup dari kebaikan, Pak. Sebetulnya Imam Syafi'i sholat, tapi matanya anak Imam Ahmad ditutup oleh Allah. Nggak melihat. Sehingga kelihatannya seperti tidur terus. Dan ini terjadi oleh anaknya Kiai Jazuli di Peloso. Ini cerita faktual asli, Pak. Betul. Pesantren Peloso. Ada Kiai namanya Kiai Haji Hamim Jazuli. Waktu pesantren itu, Pak, ini pengurusnya itu bingung. Ini anak Kiai tapi sholat kagak, tidur mulu di kobong. Orang dulu kan namanya kobong ya. Di kobong tidur mulu, pengen dihukum anak kiai, kita takut. Segan gitu loh. Ternyata dilaporin sama Pak Kiainya tuh. Pak Kiai, ini anak gak pernah sholat. Di kamar tidur terus, gak pernah mau belajar. Loh, kalau kamu gak ngelihat dia sholat loh. Sholat dari mana Pak Kiai? Kan saya sekamar. Tapi saya ngelihat dia sholat. Nah yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kamu mau ngelihat kalau si Hamim ini sholat? Loh kok dia nggak sholat kok? Nggak ada Pak Kiai. Dibuka matanya sama gurunya tuh. Nah ini kalau Bapak percaya yang begitu spiritual ya. Ya dibuka matanya, sini nak, dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Tuh dibuka. Ternyata Kiai Hamim Jazuli lagi sholat di atas daun pisang. Nggak jatuh. Itu orang kalau makomnya tinggi, Pak, berbeda. Jadi ada yang mata, kalau suka nyari kejelekan orang, biasanya matanya begitu rada rabun. Rada rabun, biasa sama bintitan. Biasanya. Tapi kalau sering ngelihat kebaikan, nanti ada hal-hal yang luar biasa dibukakan oleh Allah Subhanahu. Sebetulnya kenapa Allah ciptakan begitu, Pak? Sudut pandang ini berbeda, supaya baik sangka dengan orang lain. Itu tujuannya. Husnuzon billah wa husnuzon binnas. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum yang disebut adil tadi proporsional, kemudian pemberani, mementingkan urusan rakyat daripada personal dan keluarganya, kemudian senantiasa mencurahkan pikiran, kemudian segala macam kepentingannya untuk maslahat raiyah, atau bahasa Arabnya raiyah, tapi di Indonesia jadi rakyat gitu loh. Raiyah, rakyat, jadi rakyat gitu. Nah itu tinggal nanti Bapak bagaimana, siapa yang akan dipilih. Ya, itu pilihan kita masing-masing, berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Allah pilihkan yang bisa membuat iman kita semakin kuat, yang bisa membuat bangsa kita semakin dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ada titipan dari Pak Haji Endang kirim Fatihah untuk almarhum, almarhumah. Ini jamaah ya Pak Haji? Apa siapa? Keluarga. Keluarga ya. Yang pertama kepada almarhum almaghfurlah Bapak Rasim bin Raya ya. Kemudian almarhumah Rukmini binti Karyad. Kemudian almarhum Widodo Suripto bin Wongso Aryo. Almarhumah Kaminah binti Noyodiryo. Kemudian almarhum Siswanto bin Widodo Suripto. Almarhum Sargana bin Rasim. Almarhum almarhumah Sarti binti Rasim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa adkhilhum fil jannah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Yang kedua Fatihah buat kita yang hadir, mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan istiqomah, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ada pertanyaan?